Ya, kita ke depan, Bu. Oh, benar. Maksudnya apa ya? Ini baru mau mulai kok. Kasian banget jam segini belum mulai ya. Kenapa belum mulai? Udah. Kok ada suaranya? Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Saja. Ini juga betul, kedua. Ini adalah pembahasan yang diambil dari kejadian kedua ayat 23 sampai 21 yang dipimpin oleh Mas Yohanes Iwan. Teman-teman, silakan mengambil kartunya. Untuk membuka ibadah hari ini, mari kita membuka dengan buka yaitu Engkela Menyembah.
Untuk membuka ibadah ini, mari kita lakukan doa pembuka yang akan dibacakan oleh Anda. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah, berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga yang kami puji dan kami sembah. Pagi ini Bapa, menjelang siang, kami anak di sini kembali berkumpul bersekutu di Komisi Remaja Gereja Kristen Jawa Jakarta. Ya Bapa, sebentar kami ingin masuk ke dalam pelayanan firman, kiranya Engkau sertai, berkati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh melingkupi kami di rumah kami masing-masing, maupun pelayan-pelayan kami yang saat ini sedang gereja. Berbicaralah Tuhan, biarkanlah firman-Mu saja yang boleh masuk dalam kuping kami, melingkupi kami di hari ini, dan mengerti rencana dan rancangan-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dan kami serahkan di dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom. Teman-teman, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, Mas senang bisa berkumpul di sini. Ada rekan-rekan semua, teman-teman sekalian, Komisi Remaja, kemudian Budi kita, Mbak kita, Mas-mas Mbak kita pendamping. Pada siang hari ini, kita akan membahas firman Tuhan. Temanya adalah diberkati untuk memberkati. Ayatnya itu dari Kejadian 32, ayat 22 sampai dengan 31. Teman-teman bisa join dari smartphone masing-masing melalui www.menti.com dan memasukkan kode 377162 untuk bisa berpartisipasi interaktif dalam pelayanan firman pagi ini. Suara Mas cukup terdengar ya? Iya. Baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan firman, kita akan buka Alkitab kita dari Kejadian pasalnya yang ke-32 sampai dengan 22, ayatnya yang ke-31. Jadi Kejadian pasal 32 ayat yang 22 sampai dengan 31. Teman-teman juga bisa langsung baca di layar HP masing-masing. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang dengan penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya,
Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak akan sendi pangkal paha. Baik, itu sudah ayat 32. Nah, teman-teman, ini gambar mengenai saat itu yang digambarkan oleh seorang pelukis dari Prancis, Gustave Doré, mengenai Yakub yang bergulat dengan sosok yang diyakini itu adalah Allah. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman silakan buka menti.com-nya. Mas pengen tahu nih, ketika kalian dengar kata transformer, itu apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Boleh di-share langsung, silakan ditulis. Mas kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk teman-teman bisa sharing mengenai kata transformer. Menurut kalian itu apa sih? Perubahan, robot raksasa, baik. Ada lagi? Ada yang perubahan, suatu perubahan. Sudah ada 3 yang memberikan feedback dan sama perubahan. Lalu ada 2 yang menyebutkan sebagai robot, film. 2 juga masuk memberikan feedback dan menyebutnya sebagai film, kemanusiaan dan robot. Baik, ada lagi? Masih Mas tunggu. Robot, pakai D ya. Robot, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau berbagi? Mengenai apa yang kalian muncul dalam pikiran kalian ketika mendengar kata transformer? Film Transformer, Mas. Film Transformer, baik. Nah, teman-teman bisa langsung ke www.menti.com, lalu masukkan kode untuk bisa kasih feedback, karena nanti ini bisa di-record begitu, jadi bisa punya arsipnya. Pengubah, ada lagi yang mau sharing? Perubahan, baik. Ada lagi? Iya, Mas sambil menjelaskan ya. Jadi yang kalian tangkap itu nggak ada salah semua, itu adalah hal yang benar, baik itu perubahan, film robot, pengubah, kemanusiaan, dan robot. Nah, teman-teman, kalau kalian ingat bahwa ada film Transformer, pasti kan teman-teman lihat bahwa setiap Transformer itu punya karakter masing-masing. Mereka adalah truk, ada mobil, ada van, dan lain-lainnya, tapi mereka bisa berubah jadi robot. Dan pastinya, karena dia film, pasti ada cerita yang grafiknya tuh naik, mulai dari dia kalah, jatuh bangun, akhirnya dia menang. Nah, teman-teman, ini juga hal yang sama-sama pasti terjadi sama teman-teman remaja. Sadar atau nggak sadar, pasti kalian juga mengalami perubahan fisik nih. Mulai dari saat kalian kecil sampai ke remaja, pasti ada yang berubah, pasti akan menjadi besar. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah nggak cuma fisiknya kalian yang besar,
tapi ada hal yang juga kalian butuh untuk naikkan grafiknya. Apa itu? Iman kalian. Nah, dari cerita Yakub ini kita bisa belajar mengapa kita harus naikin grafiknya, dan kita harus siap terus menaikkan grafik kita, terutama grafik iman kita, untuk menjadi seorang yang bisa diberkati untuk memberkati. Kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, menurut Merriam-Webster Dictionary, transformer atau transformation itu adalah sebuah tindakan, proses, atau contoh perubahan atau transform. Jadi sesuatu yang berubah, dan berubah itu menuju ke arah yang lebih baik. Dan itu ada prosesnya. Nah, kalau kita lihat transformasi yang dilakukan Yakub, itu Yakub bukan bukan tanpa masalah saat itu. Jadi Yakub itu sebetulnya ada beberapa masalah sih dalam hidupnya. Mulai yang pertama adalah dia mengelabui ayahnya Ishak dan mengambil hak sulungnya Esau, dan setelah itu dia juga punya masalah dengan seorang dari Aram namanya Laban. Nah, sebetulnya Yakub saat itu adalah pribadi yang cukup bermasalah. Nah, di perikop tadi kan dijelaskan bahwa Yakub bergumul dengan Tuhan. Nah, pergumulannya ini yang menjadikannya justru bukan semakin mundur grafiknya, tapi juga semakin meningkat malahan. Yang tadinya dia takut, di pergumulan itu sebenarnya dia takut bertemu dengan Esau. Karena merasa bahwa dia punya salah sama Esau, dan saya nggak berani untuk bertemu dengan Esau. Dan dia itu disampaikan kepada Tuhan. Nah, dia merubah ketakutan itu menjadi keberanian. Keberaniannya apa? Yang pertama dia kirim dulu persembahan. Itu ada ternak dan sebagainya macamnya dikirimkan terlebih dahulu. Kemudian dia kirim keluarganya untuk bertemu Esau. Sementara dia bergumul dengan Tuhan, bagaimana ini. Nah, dia mengubah ketakutan tadi menjadi keberanian untuk bertanya kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk memberkati semua rencananya untuk memperbaiki keadaan. Nah, yang kedua, dia berusaha mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Nah, semua cerita atau track record atau rekaman kejahatannya dia mau dirubah menjadi hal yang baik, mau ditransformasikan yang menjadi hal yang baik. Caranya apa? Dia mau berdamai dengan Esau, dia mau bikin hal baru, hubungan baru, relasi baru dengan Esau, menjadi relasi yang baik antara adik dan kakak. Nah, ini pasti juga berlaku sama kita sebetulnya. Dan yang ketiga, caranya gimana untuk memperbaiki kejahatan tadi? Dia coba untuk memperbaiki kesalahan, mengakui kesalahan, dan melakukan hal yang benar. Contohnya yang tadi di awal adalah dia mengirimkan ternak sebagai bentuk persembahan kepada kakaknya, lalu dia kirimkan keluarganya untuk bertemu Esau, untuk menyampaikan bahwa dia punya keinginan dan niat yang sangat baik untuk mau bertemu dengan Esau, kemudian berdamai dan memperbaiki hubungan yang sempat rusak antara kakak dan adik ini. Nah, yang paling bisa kita simpulkan adalah dalam cerita Yakub tadi, bahwa dia bergumul dengan sosok yang kita yakin itu adalah Tuhan ataupun malaikat Tuhan, dia mengubah semua pergumulannya menjadi berkat. Dia nggak mau stuck pada recordnya yang jahat. Dia nggak mau berhenti pada statusnya yang menjadi musuh banyak orang. Dia mau untuk itu berubah menjadi berkat, dan dia minta berkat kepada Tuhan untuk bisa menjalankan semua rencana kebaikan dia tadi itu agar menjadi berkat. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu slide-nya. Nah, ini pertanyaan cepat nih. Jadi jawabannya cuma berkat atau berat. Kalian bisa sign in dulu. Silakan masukin nama. Kemudian nanti silakan jawab cepat untuk bisa ikut kuis ini ya. Udah semua, baru 10 orang yang join. Tadi kayaknya di partisipan kita hari ini ada sekitar 41 orang. Termasuk pelayan Firman, lalu Bude, Mbak Mas pendamping di pagi hari ini. Caranya simpel doang. Teman-teman diminta untuk memilih berkat atau berat kata-kata yang muncul di slide selanjutnya. 13 orang yang baru join, yang belum join silakan ke browsernya, lalu
akses www.menti.com, masukkan kodenya 377162. Pas kasih waktu. Ada lagi yang mau join? Sudah 15 orang. Sudah? Sudah? 14 orang. 15 orang. Oke, kita coba mulai dari 15 orang ini dulu ya. Nanti kita coba lagi nanti di lain kesempatan. Nah, ini jawab secepat-cepatnya ya pertanyaannya. Dilema, berat atau berkat? Oh, kamu dengerin suaranya Mas Yo jelas nggak? Kalau pakai ini jelas nggak? Ada lagi? Hah? Lanjut ya. Kita lanjut lagi. Sakit, berkat atau berat? Berkat. Oke, nice. Sekarang kita ke kata-kata selanjutnya. Senyum, berkat atau berat? Berkat, baik. Ada yang berat juga. Oke, nggak masalah. Nanti kita bahas penjelasannya. Selanjutnya. Relasi, berkat atau berat? Berkat, puji Tuhan. Saat ini semua jawab berkat. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah lulus, berkat atau berat? Ada yang 2 berat, lalu sisanya 15 adalah berkat. Baik, puji Tuhan. Sepertinya berkat lebih banyak. Nah, kita lihat hasilnya. Siapa yang paling siap banget bertransformasi? Ada 2 teratas, Bael dengan poin 4.516, dan ada Nao, Nemo, Angka, Lukas, Ricky, dan Bel. Nah, teman-teman, ini adalah apa namanya hasil yang bisa kalian jadikan apa ya gambaran sedikit bahwa kalian sudah siap atau belum untuk bertransformasi. Nah, maksudnya apa sih Mas? Tadi apa namanya berkat dan berat. Nah, teman-teman, baik itu relasi, sakit, penyakit, ketika kita pilih berkat atau berat, itu ada unsur K yang membedakan. Nah, ketika kita menghadapi penyakit misalkan atau sakit penyakit, ketika kita menghilangkan unsur K, kayaknya ini apa? Kayaknya ini kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kalian menghilangkan unsur K, maka akan menjadi berat. Tapi kalau kalian memberikan kata K di kata berat, lalu berubah menjadi berkat, maka sakit kalian itu adalah apa namanya bisa menjadi berkat yang sebetulnya Tuhan berikan untuk kalian bisa beristirahat, bisa menyadari bahwa kalian sudah mendorong diri kalian begitu keras sehingga tidak memikirkan kesehatan, atau berbagi pengalaman bagaimana kalian menghadapi sakit penyakit tersebut sehingga akhirnya sembuh, atau mengajak orang untuk hidup sehat sehingga tidak mengalami sakit penyakit yang kalian alami saat itu. Termasuk juga yang tadi, lulus, misalkan semua orang menganggap misalkan itu berkat, tapi beberapa ada yang menganggap itu berat. Nah, buat teman-teman yang berat, jangan lupa berikan unsur K tadi, kemuliaan Tuhan. Bahwa ketika kalian mengejar kelulusan, ketika kalian berusaha untuk lulus, itu ada kemuliaan Tuhan yang kalian bisa jadikan berkat. Entah itu membanggakan orang tua, atau kalian sebetulnya siap untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, lebih pintar lagi, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah,
Ini potongan di ayat 24-26. Jadi ingat ya, aku waktu itu sekuat tenaga bergulat dengan sosok tersebut yang kita yakini ada Tuhan, dan dia nggak mau ngelepasin kalau sampai orang ini belum memberikan berkat sama dia. Nah, kita juga sama teman-teman. Untuk menjadi pribadi yang diberkati dan memberi berkat, itu adalah upaya tekun bertransformasi untuk bertumbuh di dalam rancangan Tuhan Allah. Ingat kata-kata ini ya teman-teman, kalian harus tekun, sekuat tenaga gigih bahwa Tuhan, saya mau Tuhan berkati, agar saya mampu memberkati banyak orang dengan apa yang saya lakukan dalam hidup saya sesuai dengan rancangan Tuhan Allah. Sampai di sini, teman-teman, Mas harapkan mampu mengaplikasikan hal-hal baik yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan saja yang memampukan kita untuk terus bertransformasi menjadi pribadi yang diberkati dan memberi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan membaca ayat pengantar persembahan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan memasuki rangkaian doa. Pertama, doa kesegaran ini dari masyarakat akan dipimpin oleh Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami kumpulkan dan berkatilah juga orang-orang yang menggunakan persembahan ini, semoga bisa digunakannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena pada kesempatan hari ini kami dapat melakukan ibadah online hari ini dengan lancar. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga tetap berdoa untuk pandemi COVID ini, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Berikan kekuatan kepada dokter dan tenaga medis yang masih berjuang untuk menghadapi situasi ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberi kesembuhan kepada pasien tersebut. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, baik pendeta, majelis, dan juga jemaatnya. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Berkati juga komisi remaja ini, kiranya semakin aktif lagi dalam pelayanannya, dan pandemi COVID ini tidaklah menjadi suatu hambatan dalam melayani ini ya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan nyanyian pembukaan, Mau Berjalan dengan Bersama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita ada pengumuman seperti ini. Jadi, untuk ibadah minggu depan, kita bakal ada sebar-sebar bareng-bareng loh. Nah, kegiatan ini kita adakan untuk mempererat hubungan antar orang. Pokoknya minggu depan pasti bakal seperti ini. Jadi, setelah ibadah kita
tolong jangan lanjutin dulu ya buat ikutan kegiatan hari ini, kegiatan minggu depan maksudnya. Dapat bergabung di beda minggu lewat YouTube. Sekarang bisa pakai Zoom. God bless you.